Masa kembali berunjuk rasa, pengamanan di ibu kota diperketat. Terbukti rugikan negara 4 petinggi Jiwasraya divonis seumur hidup. PSBB transisi di ibu kota, bioskop kembali beroperasi. Selamat siang pemirsa, iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Hari ini sejumlah ormas kembali unjuk rasa terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti kami akan ajak Anda pantau situasinya dari lapangan termasuk informasi terkait pengalihan arus lalu lintas di Jakarta. Ya, selain itu hari ini juga bioskop sudah mulai dibuka. Bagaimanakah penerapan protokol kesehatannya? Kami akan bahas bersama narasumber. Sama saya David Pratama. Dan saya Loviana Dian. Inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, polisi membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRD Kalimantan Timur. Sejumlah massa pengunjuk rasa terluka akibat terkena tembakan gas air mata. Polisi memukul mundur mahasiswa yang berunjuk rasa di kawasan Jalan Teguh Umar hingga Jalan Tengkawang, Kota Samarinda. Polisi membubarkan paksa massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena sudah melewati batas waktu unjuk rasa. Sejumlah mahasiswa terluka akibat terkena pukulan saat polisi membubarkan paksa. Sementara massa lainnya dievakuasi ke halaman kantor Dinas Pupuk Kaltim karena terkena tembakan gas air mata. Polisi mengamankan pengunjuk rasa yang diduga sebagai provokator. Mereka dibawa ke Mapolresta Samarinda untuk pendataan. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja semula berjalan damai. Namun setelah Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi tidak bersedia menandatangani penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, mahasiswa bertahan hingga malam. Dan polisi membubarkan massa karena sudah melewati batas waktu unjuk rasa. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustofan, iNews melaporkan. Satu persatu pelaku unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir anarkis ditangkap polisi. Di Pekanbaru Riau, polisi menangkap seorang pelaku yang saat berunjuk rasa mengenakan jaket mahasiswa. Polisi menangkap Gugun alias Guntur, pelaku perusak mobil Polantas Polresta Pekanbaru saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis pekan lalu. Pelaku bukan mahasiswa, melainkan pekerja mekanik di Kabupaten Siak. Dari tangan pelaku, polisi menyita jas alma mater Universitas Lancang Kuning yang digunakan saat unjuk rasa. Polisi juga menyita barang bukti lain seperti batu, kayu, dan botol minuman keras. Perusakan mobil Polantas terjadi di halaman parkir Hotel Cokro di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Pelaku terekam kamera CCTV saat memprovokasi massa untuk merusak mobil patroli polisi. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lain yang melarikan diri. Fakta yang utama adalah fakta masker dan topi ini yang termasuk jaket alma mater Universitas Lancang Kuning yang kemudian yang bersangkutan mengakui bahwa dia melakukan pengerusakan mobil patroli. Pemirsa, Polri merilis data dampak unjuk rasa berujung anarki yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu tidak hanya berdampak pada masa pengunjuk rasa, namun juga merusak sejumlah fasilitas umum. Dari data Polri, unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir rusuh terjadi di 19 Polda di seluruh Indonesia. Unjuk rasa ini melibatkan 46.070 demonstran dan 38.468 personil polisi untuk mengamankan. Dalam penanganan unjuk rasa anarkis, polisi amankan 3.262 orang perusuh. Unjuk rasa berbuntut kerusuhan ini mengakibatkan 117 demonstran dan 108 personil pengamanan terluka. Unjuk rasa yang berakhir rusuh itu juga merusak 9 bangunan pemerintahan daerah, 40 unit kendaraan, baik roda 2 maupun 4, milik pemerintah dan polisi. Selain itu, 6 pos polisi dan sejumlah fasilitas umum ikut dirusak massa.
Pemirsa, para buruh hari ini akan kembali melanjutkan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Antisipasi gangguan keamanan, 1 kompi pasukan Brimob disiagakan di Stasiun Gondangdia, Jakarta. Jelang aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja, pengamanan di Stasiun Gondangdia hari ini diperketat. Selain Pamdal dan TNI, sebanyak 1 kompi Brimob Polda Aceh disiagakan. Aparat Brimob dilengkapi sejumlah peralatan seperti gas air mata untuk mengantisipasi gangguan Kamtipnas di sekitar Stasiun Gondangdia. Stasiun Gondangdia diprediksi menjadi salah satu tempat transit para pendemo yang datang dari luar Jakarta. Dan bagaimanakah suasana di Stasiun Gondangdia? Kita akan bergabung dengan rekan kami Baby Kristami di sana. Baby, apakah sudah banyak pengunjuk rasa yang datang melalui Stasiun Gondangdia, Baby? Selamat siang, Davi, Lovi, dan juga pemirsa. Jelang aksi unjuk rasa yang masih berlangsung hingga hari ini mengenai penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, memang pengamanan di Stasiun Gondangdia di kawasan Gondangdia Jakarta Pusat ini terlihat diperketat pengamanannya. Kami melihat bahwa ada sekitar 3 kompi, yaitu sekitar 1 peleton pihak keamanan yang sudah dikerahkan. Ini berasal dari TNI Angkatan Darat, lalu juga Pamdal serta Brimob yang totalnya kurang lebih ada 200 personel bersiaga untuk mengamankan beberapa objek vital khususnya di sekitaran kawasan Gondangdia jika nantinya ada massa aksi yang ingin merusak fasilitas umum. Jika mengingat pada aksi unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 lalu yang dimana kawasan Gondangdia ini juga menjadi titik lemparan massa, dan juga ketika massa aksi dipukul mundur ini banyak massa yang juga berlarian ke arah Stasiun Gondangdia sehingga banyak juga warga yang terdampak atas chaos ataupun aksi vandalisme yang terjadi pada 8 Oktober 2020 lalu. Pemirsa, saat ini saya akan berbincang dengan salah satu masyarakat ataupun warga di sekitar Stasiun Gondangdia yang berjualan pada saat demo chaos 8 Oktober lalu kemarin, dan bagaimana juga perasaannya pada hari-hari ini di mana rawan demo terjadi. Selamat siang, Mas. Dengan Mas siapa? Siang, Mbak. Iya, dengan Mas Angga. Mas Angga, terima kasih atas waktunya bersama dengan kami. Mas, ini kami ingin menanyakan bahwa memang akhir-akhir ini demo seringkali terjadi, terutama mengenai penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Mas. Pada saat chaos terjadi kemarin, bagaimana kondisinya di sini, Mas? Kondisi di sini sangat ramai sih. Dari mahasiswa, dari oknum-oknum luar sini juga masih banyak. Ya, cukup ramai sih. Banyak juga yang... Pada saat terjadi itu, Mas sedang berjualan atau bagaimana? Apakah kena imbasnya, Mas, dari demo yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Ya, justru dari demo kemarin, pedagang di sini kena imbasnya. Karena mahasiswa itu selalu memancing emosi para petugas di sini, jadi mereka tuh menembakkan gas air mata. Dampaknya kena, para pedagang di sini kena semua air mata. Baik, beberapa hari terakhir ini bahkan hingga sekarang masih ada saja massa aksi yang melakukan aksi demonya terkait Omnibus Law. Ini bagaimana perasaan Mas? Apakah khawatir dan bagaimana? Khawatir itu pasti, karena kita para pedagang juga pengennya aman-aman aja. Tapi mau gimana lagi kan? Ya tetap antisipasinya tetap waspada aja, karena kita nggak tahu kan yang terjadi sih. Jadi masih akan terus berjualan ya, Mas, ya? Masih. Terus berjualan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Mas Angga. Ya, pemirsa, memang ini banyak pedagang yang terimbas pula dari kejadian demo yang terjadi akhir-akhir ini terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa aparat keamanan. Untuk pada saat ini belum ada penumpang ataupun pengguna KRL yang turun di Stasiun Gondangdia yang terindikasi merupakan pendemo. Ini belum ada hingga pada saat ini. Namun memang beberapa aksi unjuk rasa sudah mulai ataupun dimulai di beberapa titik, salah satunya di titik Bundaran HI dan juga Patung Kuda. Kembali ke Anda, Davi, Lovi. Baik, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari wilayah Stasiun Gondangdia, Jakarta. Hari ini jumlah aksi massa tolak Undang-Undang Cipta Kerja digelar di Ibu Kota. Sebagai antisipasi, rekayasa lalu lintas diberlakukan di sejumlah ruas jalan protokol Ibu Kota. Kita awali dari arah lalu lintas. Dari arah utara, kota dialihkan melalui Simpang Harmoni, melalui Jalan Juanda, kemudian ke arah Jalan Pos, lalu ke Jalan Gunung Sahari, dan seterusnya.
Selanjutnya dari arah selatan atau Blok M dialihkan melalui Jalan Kebon Siri, lalu ke Jalan Cideng Barat, selanjutnya ke wilayah Budi Kemuliaan, kemudian ke arah Abdul Muiz, dan seterusnya. Sementara lalu lintas dari arah barat atau Jalan Selipi dialihkan melalui Jalan Kebon Siri, selanjutnya menuju ke arah Tugu Tani, melewati Kuitang, Jalan Merdeka Selatan, selanjutnya Jalan Merdeka Timur, dan seterusnya. Setelah dari arah barat, kita beralih ke arah timur, seperti di Jalan Pulau Gadung dialihkan melalui Jalan Merdeka Selatan, lalu Jalan Budi Kemuliaan, selanjutnya menuju ke arah Jalan Abdul Muiz. Sedangkan kawasan Irti Monas sudah ditutup sejak 12 Oktober hingga 14 Oktober 2020. Sampaikan kepada seluruh masyarakat Jakarta, mohon hari ini bisa menghindari kawasan seputar istana supaya tidak terjebak kemacetan. Ya. Hindari kawasan seputar istana, langsung dengarkan radio, media sosial yang ada di TNC, Twitter. Kita akan update terus informasi situasi hari ini sehingga masyarakat jangan sampai terjebak pada kemacetan-kemacetan, apalagi jangan sampai terjebak kalau nanti misalnya eskalasi meningkat, ada kerusuhan dan sebagainya sebagaimana tanggal 8. Pemirsa, mengantisipasi aksi unjuk rasa hari ini, petugas gabungan TNI Polri berjaga di bundaran Hotel Indonesia. Petugas bersiaga dengan menggunakan gas air mata. Petugas gabungan TNI dan Polri bersiaga di sekitar Bundaran HI sejak pagi. Mengantisipasi bentrok, petugas bersiaga dengan water cannon dan kendaraan taktis. Petugas akan mengamankan aksi yang rencananya digelar untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu. Selain pengamanan, Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan pengalihan arus lalu lintas kendaraan menuju Patung Arjuna Wiwaha dan Istana Negara. Sementara di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, petugas kepolisian mulai berjaga. Petugas menyekat titik-titik menuju istana menggunakan kawat berduri. Sejumlah jalan di sekitar Istana Negara juga akan ditutup selama aksi demonstrasi berlangsung. Arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Timur menuju Merdeka Utara akan dialihkan ke Jalan Perwira. Di Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. Kemudian menuju Jalan MH Tamrin menuju Patung Kuda dibelokkan ke arah kiri dan kanan ke Jalan Kebon Siri. Dan untuk mengetahui situasi di ibu kota terkait aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan bergabung dengan rekan Chandra Irawan yang berada di kawasan Bundaran HI dan Vito Erlangga di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Kita ke Chandra terlebih dahulu. Chandra, seperti apa situasi di Bundaran HI saat ini? Ya, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, jelang aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI siang ini di Istana Negara, dapat dilihat situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia terpantau ramai lancar, dan memang berdasarkan pantauan kami hingga saat ini belum nampak adanya mobilisasi kendaraan yang mengakomodir mobilisasi para demonstran menuju ke arah Istana Negara. Dan memang sesuai arahan dari Ditlantas Polda Metro Jaya, petugas telah menerapkan skema pengalihan arus lalu lintas menuju ke Patung Arjuna Wiwaha atau Istana Negara yang menjadi titik kumpul para demonstran. Seperti misalnya dari arah Sudirman, kendaraan yang akan menuju ke arah Patung Kuda ataupun Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara akan dialihkan belok ke kiri ataupun ke kanan di Jalan Kebon Siri. Kemudian selain pengalihan arus lalu lintas, petugas gabungan TNI, Polri dari Brimob dan Marinir dikerahkan untuk mengamankan jalannya demo. Petugas juga telah menyiapkan kendaraan water cannon atau gas air mata serta kendaraan taktis untuk menjaga kelancaran dan ketertiban selama aksi demonstrasi tersebut berlangsung. Dan memang Davi dan juga Lovi diperkirakan sekitar 10.000 massa demonstran dari PA 212, GNPF, dan juga dari FPI akan melaksanakan aksi demo yang dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan titik kumpul di Patung Arjuna Wiwaha, kemudian akan melakukan long march atau menuju ke Istana Negara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Sehingga petugas menghimbau agar kendaraan yang akan melintas atau menuju ke arah Istana Negara untuk menghindari ruas jalur tersebut. Demikian Davi dan Lovi.
Baik, terima kasih Chandra Irawan melaporkan langsung dari Bundaran HI. Kita beralih ke Vito Erlangga di Patung Kuda. Vito, bagaimana pantauan Anda siang hari ini terkait unjuk rasa yang akan berlangsung di sana? Ya, baik Lovi dan Davis, situasi terkini aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda saat ini seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, nampaknya sejumlah massa demonstran yang berasal dari PA 212, FPI dan GMPF MUI nampak sudah tiba beberapa di kawasan Patung Kuda. Dan seperti yang Anda lihat, ini memang ratusan massa ini sendiri sudah membawa mobil komando begitu dan sudah berada tepat di depan gedung Sabta Pesona, area dekat Kementerian Menko Polhukam. Beberapa massa yang membawa atribut juga sempat tadi kami melihat menyiapkan sejumlah logistik begitu dan membawa kendaraan logistik yang kemudian ditempatkan di kawasan di samping Patung Kuda. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, memang petugas kepolisian sendiri dalam rangka mengantisipasi aksi demonstrasi ini sudah menyiapkan sejumlah penyekatan begitu di beberapa titik jalan menuju kawasan Istana Negara. Salah satunya di Jalan Medan Merdeka Barat, yang membuat hal ini sejumlah massa saat ini masih tertahan begitu di depan gedung Sabta Pesona di komplek Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Dan memang sampai saat ini kami juga melihat sejumlah petugas kepolisian nampaknya sudah mulai menutup sejumlah jalan yang menuju ke arah Istana Negara, sehingga sejumlah warga yang melintas di kawasan ini, khususnya yang berasal dari Jalan MH Tamrin menuju ke arah Patung Kuda, ini akan langsung dialihkan ke kiri ataupun ke kanan menuju ke Jalan Kebon Sirih. Dan seperti yang Anda lihat saat ini juga sejumlah kendaraan taktis, baik itu Barakuda dan sejumlah kendaraan taktis lainnya milik polisi sudah disiagakan di tempat ini untuk memastikan keamanan demonstrasi yang rencananya akan berlangsung sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali ke Anda. Ya, sepertinya massa sudah mulai bersiap-siap untuk long march ya. Terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda. Sebelumnya ada Chandra Irawan dari kawasan Hotel Indonesia. Terima kasih rekan-rekan. Mirsa, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta melakukan pengaturan pola operasi khusus untuk keberangkatan kereta api jarak jauh antar provinsi di Stasiun Gambir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan penumpang kereta api menuju Stasiun Gambir akibat adanya pengalihan lalu lintas. Antisipasi rencana aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Istana Negara. Ya, dengan adanya informasi akan terdapat pengalihan arus lalu lintas di sekitar area jalan raya menuju Stasiun Gambir, maka PT KAI Daob 1 Jakarta melakukan kebijakan untuk hari ini pada Selasa 13 Oktober 2020, seluruh kereta api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir juga akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani penumpang. Sehingga para pengguna kereta api jarak jauh pada hari ini dapat memiliki stasiun alternatif lainnya, yakni Stasiun Jatinegara, apabila pada saat akan menuju Gambir itu mengalami kemacetan karena adanya pengalihan arus lalu lintas tadi. Di Stasiun Jatinegara, KA 7030A Argo Parahyangan, keberangkatan Stasiun Gambir pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, dialihkan ke Stasiun Jatinegara dengan keberangkatan di jam yang sama. KA 10 Argo Dwi Pangga, keberangkatan Stasiun Gambir pukul 8 waktu Indonesia Barat dialihkan ke Stasiun Jatinegara dengan keberangkatan di jam yang sama. K4 Argo Bromo Anggrek, keberangkatan Stasiun Gambir pukul 8.15 waktu Indonesia Barat dialihkan ke Stasiun Jatinegara dengan keberangkatan di jam yang sama. K44 Argo Parahyangan Excellent, keberangkatan Stasiun Gambir jam 15.40 waktu Indonesia Barat dialihkan ke Stasiun Jatinegara dengan keberangkatan di jam yang sama. KA72 Bima, keberangkatan Stasiun Gambir pukul 16.40 waktu Indonesia Barat dialihkan ke Stasiun Jatinegara dengan keberangkatan di jam yang sama. KA6 Argo Bromo Anggrek, keberangkatan Stasiun Gambir pukul 8:30 malam dialihkan ke Stasiun Jatinegara dengan keberangkatan di jam yang sama.
Mamak bubarkan tawuran antar pemuda. Seperti apa kegaduhannya? Anyu Siang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.